Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trending Tech. Kayak udah lama banget kita nggak bikin review ya. Iya, soalnya gue pindahan jadi ribet banget itu. Iya, Jadi jangan- kayak sebulan 2 bulan ini gue nggak bikin video. Iya. Terus ya ini studio baru Iya, nih. studio baru. Kamar mangkap studio Kamar. baru. Iya. Kamar. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas satu HP yang baru keluar ya. Iya, dari Samsung. Dari Samsung ya. Penerus A70 kira-kira ya, iya. yaitu Samsung A71. A71. Ya, sebenarnya keluarnya barengan sama A51. Heeh. Cuma kita ngambil A71 ya. A51 kita nggak ngambil ya. Nggak. Karena kenapa lu ambil A71? Buat gue lebih menarik aja sih dibanding Ini ya, HP-nya. A51 kayaknya nggak beda jauh sama A50s ya. Kalau yang ini Iya, bedanya lebih signifikan dibanding A70. A70. Terus harganya juga kelihatan oke menurut gua. Iya. Biarpun kemarin nggak kebagian PO. Iya. Sial ya. Iya, terus belinya agak mahal juga, tapi oke lah kita buat review ya namanya Iya. ya. Namanya buat review ya, bukan buat nyari untung. Jadi ini harganya 6.099.000 harga resmi. Itu udah harga normal ya? Udah harga normal sih seharusnya. Terus kalau PO dapat Galaxy Buds ya. Heeh, sayang. Kalau plus Galaxy Buds berarti cuma 4 jutaan dong. 4 HP-nya. jutaan. Dengan spek kayak gini menarik banget, Iya, menggiurkan banget. Ya. menggiurkan banget. Yang dapat beruntung banget deh. Iya. Kita bahas dari desainnya dulu aja ya. Oke, desain biasa. Bodi belakangnya ini kalau sama A70 dia ada kesamaan. Sama-sama pakai glass stick. Glass stick, terus dia ada ada lens glare-nya gitu. Itu apa? Yang gue bilang kayak refleksi di CD gitu, lempengan CD. itu, gitu. ya. Refleksi. Ciri khasnya dari A70 ya. Iya. Masuk ke sini. Cuma dia ditambahin sama pola pattern. Namanya apa ya? Pattern namanya dynamic pattern ya. Dynamic pattern ya. Kayak di A50s kemarin. Iya. Dan menurut gua pola ini tuh masih oke. Ditambahin pola garis-garis cuma terlihat simple. Jadi nggak terlalu norak atau berlebihan gitu. Menurut gue sih elegan sih desainnya. Tipis kan. Dia glass stick, emang plastik cuman kelihatan kayak gelas kaca. Kayak glass kayak Jadi kaca. bukan plastik asal-asalan gitu. Nggak Dan kayak plastik murahan. Dan memang terlihat bagus, premium gitu. Iya. Tapi emang enteng sih ya. Jadi kalau menurut gue sih kalau berat lebih premium. Tapi ini Kalau lebih berat lebih premium. tapi ini selera ya. Ada yang lebih suka enteng Iya. atau enggak gitu. Ada banyak sih yang masih mempermasalahkan plastik atau polikarbonat ini Oh sih. iya. Kalau kita sih dari dulu udah nggak peduli materialnya apa, yang penting Finishingnya bagus. brandnya bisa memberikan desain yang unik gitu ya. Iya. Desain kameranya juga baru. Ciri khas Samsung Oh, iya. tahun ini ya. Iya. Dimulai dari M30s kemarin, desain kameranya bakal kayak gini at least awal tahun ini ya, 2020. Kotaknya lebih lebar. Terus karena ini 4 kamera jadi letter L gitu ya. Gimana menurut lo? Bagus sih. Menurut gua dari M30s kemarin tuh gua udah lihat ini bagus gitu loh. Kalau gue lihat bocoran S20 juga kelihatannya bagus banget sih. S20 nanti bakal pakai kayak gini juga ya. Mirip kayak gitu, cuman ada beda dikitnya doang. Tapi keren sih, iya. Lebih fresh lah desainnya dibandingkan kan ada yang desainnya manjang terus kan bawah ke bawah. Ini Oh iya. dibuat Letter L letter gitu. L gitu. Jadi Ada dua baris. ya ini masih bisa nambah satu kamera lagi sih nanti kalau mungkin ada Kalau mereka mau gitu ya. S71s gitu ya. Mungkin tambah lensa tele, mungkin bisa juga tambahin satu lagi di sini gitu. Iya. Oke, itu Terus bagian ini bodi belakang kalau di close up ada kelihatan garis-garis iya, ya. garis-garis. Iya. Cakep sih, gue sih nggak masalah sama desainnya. Iya. Tipis, enak digenggam. Ukurannya nyaman. gimana? Ukurannya juga pas buat satu tangan ya. Dia layarnya 6,7 inci kan. 6,7 inci. 6,7 inci. 6,7 inci. Enak sih, gue juga pas megang nggak gede-gede banget sih. Kayak ramping gitu ya. Ramping. Karena tipisnya itu sih. Tapi yang gue agak shock itu pas megang A51 sih. Wih, compact banget menurut gue. Oh iya, A51. iya. Dia lebih Ukurannya- kecil lagi soalnya 6,5 Iya. inci. Ukurannya kayaknya pas banget gitu buat gue. Iya. Ini juga 6,7 tapi nggak kerasa gede ya. Bezelnya tipis depannya. Iya, depannya bezelnya tipis. Bawahnya juga bezel bawahnya. Iya, bezel bawahnya Dagunya ya tipis banget. Dagu bawahnya tipis ya. Terus karena ini udah pakai panelnya Super AMOLED Plus. Jadi Super AMOLED Plus apa kelebihannya? Katanya tuh dia lebih tipis, terus lebih ringan itu dari fisik ya. Ya. Lebih tipis, lebih ringan. Jadi memungkinkan untuk bikin HP ringan dan tipis gitu ya. Iya, Lebih tipis lagi gitu. iya. Brightness-nya lebih bagus. Lebih bagus, lebih Tingkat efisien juga. kecerahannya lebih tinggi gitu ya, Iya. istilahnya tuh sama lebih Efisien dibanding Efisien. AMOLED yang biasa. ya penggunaan baterainya ya, lebih Iya. efisien. Untuk warna juga layarnya bagus sih menurut gue. Ya, karakteristik Super AMOLED Iya. Soalnya kadang yang HP 3 jutaan Samsung
walaupun AMOLED tetap kelihatan beda kalau dibanding sama S ya gitu. Iya. Iya kan? Kayaknya ada grade-nya gitu ya. Iya, AMOLED-nya. Kayak ada grade ya. Tapi kalau ini tuh bagus layarnya. Iya, Bagus. benar. Terus kita bisa ganti karakteristik antara natural sama vivid. Vivid. Terus masih bisa diatur lagi. Bisa diatur. Apanya? Temperaturnya. Ya, segala macam. benar-benar. Ini pakai desain Infinity O ya. Infinity O. Infinity O juga menurut gue keren sih, bagus ya. Keren. Pertama keren nih. Kedua ini jadi kayak menurut gua tuh sebuah identitas HP Samsung ya. Oh, iya, untuk Infinity O yang posisinya di tengah. Di tengah. Jadi orang tahu nih kalau dari depan, oh ini HP Samsung nih. Iya. Karena sampai saat ini ya, yang model Punch-Hole udah banyak keluar ya. Cuma yang posisinya di tengah ini baru di Samsung aja. Yang pertama itu di Note 10 kemarin. Iya. Terus fingerprint-nya under display. Performanya Gimana nih? oke aja sih. Maksudnya dulu Samsung tuh awal-awal lumayan parah ya. Iya. Ya berasa kan, agak lama responnya. Iya. Malah kadang suka nggak ngebaca. Iya. Tapi di S71 ini udah oke. Udah lebih mendingan. Lebih cepet dan lebih akurat gitu. Iya, iya. Ya. Paling yang keluhan gua animasinya aja. Oh, animasi sama cuma bisa daftar 3 kali. tiga jari doang. aja. Ya kan? Sama efek animasinya agak patah-patah sih. Patah-patah. Coba dihalusin jadi ada kesan lebih cepat gitu loh. Kesan Iya sih. lebih cepet terus lebih futuristik ya. Iya. Oh iya, tadi ada yang nanya juga di video unboxing kemarin kalau kondisi layar mati, apakah kita perlu nyalain dulu, apakah perlu atau enggak? Dan ternyata udah dites, nggak perlu. Oke, layar gelap gitu kita tinggal taruh aja asal yang penting hafal ya posisinya di mana. Iya. Dia bisa ngebaca. Pas unlock Ya, biasa aja lah. Ya. Biasa aja lah. Yang penting bisa baca dengan akurat sih. Iya, yang penting akurat sih. SIM triple slot ya. Oke, salah satu fitur yang paling menarik dari A71 menurutku adalah hardware-nya. Ya. Karena dia pakai Snapdragon 730G yang keluar di Indonesia 730G gitu ya. Iya, soalnya banyak yang bingung juga sih. Iya. Kayak di internet bakalan ketemu dua macam. Iya, di GSM Arena ada 730 doang. Iya. Tapi emang yang beredar di Indonesia itu adalah yang 730G. Ini sama kayak A80 kemarin ya berarti. Oh iya. Wih, gila ya. Tapi A80 tuh harganya 9 jutaan kan? Bahkan ini lebih murah dari Xiaomi Mi Note loh. Ya, dua-duanya pakai 730G. 730G. Iya. Dan itu harganya lebih mahal kan dari Makanya kemarin gua pengen banget beli ini. Soalnya nggak Samsung banget harganya. Iya kan? Nggak Samsung Iya. banget. Pakai 730G. Apalagi kalau dapat PO ya 4 jutaan dapat 30. Aduh, itu sayang banget bener nggak dapet PO sih. Harganya nggak Samsung banget sih, udah sih. Terus RAM-nya juga gede, RAM-nya 8 GB. Iya, RAM 8 GB, storage Storage 128, udah pakai UFS 2.1. 2.1. 730G itu sebetulnya kalau dibanding 730 biasa adalah performa gamingnya kata lebih bagus gitu. Karena clock speed di GPU-nya lebih tinggi dibanding yang biasa. Nah, jadi kemarin gue udah tes gaming. Gue kan lagi ketagihan main COD. Iya. Main COD performanya bagus. Dia bisa dapat, gue setting ke yang paling tinggi, bisa dapat 60 fps. Kalau main multiplayer ya. Iya. Kalau main Battle Royale dengan settingan yang sama bisa dapat 40 fps lah. Itu udah oke sih, oke. 60 fps kan udah tinggi ya, udah dapat Udah tinggi, ya. high frame rate, udah mulus oke. Selama main nggak ada Gua nggak mengeluh sih. COD gua nggak mengeluh. Kalau PUBG jadi dia tuh di settingan grafis smooth sama balance, dia bisa sampai ultra doang gitu, nggak bisa sampai ekstrim ya. Oh, sampai ultra doang ya. Iya. Kalau settingan grafis high, apa sih HD ya gue lupa. Itu bisa sampai high doang frame rate gitu, nggak bisa sampai ultra. Itu performanya ya lumayan lah. PUBG oke juga. Terus yang gue bingung sih pas main yang lain nih, yang lain gue merasa kayaknya nggak terlalu beda jauh sama Snapdragon 710 sih. Entah ini memang belum teroptimize Belum atau optimize kali ya. Mungkin baru gue juga nggak ngerti gitu. Tapi untuk tes gamingnya ntar ada videonya sendiri, ntar kalian tonton aja sendiri. Ya udah. Itu untuk performa gaming. Nah, untuk software nih. Software juga menarik. Ini pakai One UI 2.0, udah Android 10 ya. Iya. Menurut lo gimana softwarenya? Menurut gua ini sih smooth sih. Apa? Gua demen sama One UI untuk pengoperasian satu tangan. Iya. Ya. Iya, yang gue suka tuh One UI 2.0 ini emang ada perubahan ya. Pertama, kalau kita buka multitask, itu lebih mulus, lebih smooth. Yang kita tarik dari bawah ini kalau pakai gesture ya. Kalau pakai multitasking lah ya. Iya. Itu smooth dibandingkan dulu. Animasinya. Iya. Jadi kerasa lebih lancar aja gitu, lebih smooth dibanding yang dulu ya.
Karena hardware-nya juga kali ya, dukungan hardware-nya. Mungkin, atau Iya. mungkin karena dari Android 10-nya gitu. Android atau dari Android 10-nya, ya. Kan ini mirip banget sama pure Android kan. Iya, Itunya iya kan. benar, mirip-mirip. Gesturnya sama animasi multitaskingnya. Gitu. Iya. Sama gue suka ini nih apa? Ads screen. Add screen ya. Kalau HP biasa kan biasanya cuma aplikasi ya. Ya, ini dari samping tarik kita bisa setting ya nanti di settingnya. Jadi kita ada 3 tab gini, ada aplikasi, ada Smart Select, Sama satu lagi. sama satu lagi Tools. Tools ini menarik nih. Di sini ada kompas misalnya. Jadi bisa langsung live gitu. Ada kompas ya gitu. Ya, selain kompas juga ada. Misalnya ada flashlight gitu. Terus Terus? yang paling seru ada penggaris Nah, ada penggaris juga. sampai 10 cm gitu, 11 cm. Ya, Jadi misalnya di meja ada kalian mau ngukur benda apa gitu bisa langsung pakai HP-nya Bisa aja. pakai Langsung. HP. Nggak usah nyari penggaris lagi. Gitu. Seru sih, keren. Animasinya juga keren ya. terus yang menarik dari One UI ini apa lagi? Yang ads lighting ya, itu notifikasi itu ya. Iya, buat tambah keren aja sih. Tambah kerennya ya. Jadi ya animasi notifikasinya keren gitu. Ya, keren. Pilihannya juga banyak ya. Nggak monoton. Walaupun ini berarti ini nggak ada LED notif ya. Iya. Tapi Nggak diganti Samsung dengan itu jadinya keren sih. Oke, ya fitur lainnya ada NFC, Ada Samsung Pay juga. Samsung Pay. Ini sebenarnya bisa di nonaktifin kalau kalian mau sih. Baterainya 4500 mAh kapasitasnya. Terus portnya Type C ya. Oh ya, port udah Type-C. Hah? Chargernya yang dikasih pun Type C to Type C. Oh ya? Oh, Ya, gua nggak tahu kalau itu. Type C to Type C. Berarti dia bukan adaptive fast charging ya? Dia Super fast. super fast charging, Iya. 25 watt. 25 watt. Oh. Tapi pemakaiannya pas awal sih pakai kemarin karena baru aktifin terus di background download banyak banget game dan aplikasi segala macam. Jadi SOT-nya cuma nggak nyampe 3 jam kalau nggak salah. Oh. Kemarin gue tes gaming dari 100%. Semalam, iya gue main game. Habis itu tadi siang gue lanjut main game PUBG lagi sama temen gue. Berapa game gitu. Sisa 36% sekarang itu total 3 jam ya gue main 3 game. jam. Berarti kalau itu kurang lebih SOT bisa 5-6 jam itu memungkinkan sih. Kalau pemakaian normal sih. Iya, iya. Soalnya main game kan Iya, makan baterai banget. Iya, makan baterai. Audio jack ada, speaker Oh ya, speaker. Speakernya satu di bawah. satu di bawah. Dan kualitas suaranya kencang, cuma ya Kurang nendang aja sih kalau menurut gue kurang nendang. ya standar aja lah ya. Iya. Dia ada Dolby Atmos juga kan? Ada Dolby Atmos, tapi itu kita nyalainnya aktifin kalau kita pakai headset. Oh, headset. Iya. Oh, iya, iya. Nah, kalau udah pakai Dolby Atmos, ya suaranya lebih mantap Iya. dibanding Tapi kalau suara langsung dari speakernya ya. speaker bawahannya langsung ya kurang nendang sih. Dia kencang tapi agak kurang jernih dikit ya. Iya. Apalagi pas volumenya. Kencang Udah banget fullin. full, iya. Sekarang kita beralih ke kameranya. Kameranya ada 4, Ada 4 ya. Jadi kamera utamanya 64 megapiksel wide, terus ada ultra wide ya. ada ultra wide, Habis itu ada makro, makro sama depth sensor. sensor. Gue sih suka sama hasilnya dari warnanya, ketajamannya. Gue ada yang foto daun itu gue demen banget. Oh iya. Ya langsung straight cekrek dari kamera, lihat di layar HP-nya itu bagus. Iya, bagus. Iya sih, pas daylight gue suka sih. Iya. Bagus, hasilnya bagus, memuaskan sih. Ultra wide-nya juga keren. Terus yang enak kan portretnya bisa HDR di sini. Bisa HDR. Jadi Pas kita moto ya, Iya, nggak kelihatan ya. nggak kelihatan emang. Emang dari dulu gue suka Samsung gitu. Jadi foto portrait itu bisa HDR-nya bisa HDR-nya nyala. Jadi background-nya nggak overexpose. Kalau Nggak, HP lain kan kebanyakan overexpose gitu background-nya. Iya benar. Itu kalau daylight ya. Kalau low light sih kemarin pas gue nyoba emang agak soft sih karakter Samsung yang seri mid range emang agak soft gitu dari dulu ya. dari dulu. Tapi untungnya night mode-nya bagus gitu. Nah, ya kan Bisa naikin detailnya gitu. Jadi tajam gitu, bagus sih. iya, semenjak berapa waktu lalu udah mulai ada night mode-nya di Samsung Iya. ya. Di kamera depan ada yang komen di Instagram kalau nggak salah. Kamera belakangnya oke, tapi kenapa kebanyakan kamera depan Samsung itu previewnya kayak buram gitu? Terus udah lihat hasilnya kayak kurang tajam gitu, nggak setajam di range harganya. Oke, setelah saya menganalisa hasil foto dari Galaxy A71 ini, saya ada beberapa opini tambahan. Untuk selfie, di foto yang saya ambil sih terlihat baik ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Detailnya masih tertangkap dengan baik, nggak jadi soft seperti di komen yang kami terima. Tapi ini di kondisi daylight. HDR-nya juga bagus, foto portrait bisa nyalain HDR juga. Nah, paling di kondisi low light yang jadi soft. Sayangnya saya lupa foto pas indoor.
Nah, untuk kondisi low light kamera belakangnya yang tadi, memang pas extreme low light dia agak kurang ya. Tapi kalau masih ada sumber cahaya yang lumayan, dia masih bisa mereproduksi foto yang cukup baik menurut saya. Untuk hasil foto makronya saya juga suka. Memang resolusi 5 megapiksel ini membantu ya. Kelihatan tajamnya dibanding HP kebanyakan yang masih pakai 2 megapiksel. Terus untuk video dia bisa merekam hingga resolusi 4K. Di resolusi Full HD ada stabilizer dan ada fitur Super Steady juga. Tapi kayak biasa ya, Super Steady-nya itu kayaknya kebanyakan pakai kamera ultrawide-nya. Jadi agak sedikit kurang tajam dibanding hasil perekaman biasa. Hasil videonya sih tergolong lumayan. Ada slow motion juga di 240 fps yang kualitasnya lumayan baik walau masih di HD 720p. Yang penting sih pergerakannya halus. Terus ada juga pilihan super slow motion di resolusi HD juga. Oke, ya udah berarti kesimpulannya gimana ya? Simpulannya, Harga 6 juta dapat brand Samsung. Terus kalau kalian yang suka mentingin chipset kan, prosesor Snapdragon 730G dapatnya. ya. RAM-nya 8GB. Storage 128GB. Dan Samsung di Indonesia itu jarang banget masukin pakai chipset. Snapdragon nih, ya biasa Exynos ya. Pada demen kan Snapdragon? Iya. Kenapa ayo demen Snapdragon? Iya. Ya, Gcam ya nggak sih? Oh iya, Gcam. Salah satunya itu ya. Wah, kalau kalian punya budget 6 juta sih, emang pilihan yang ini sih, yang sangat-sangat menggiurkan ini Iya, sih. ya. Layar Super AMOLED Plus, under display fingerprint, kamera Kamera 4. 4. Iya. Ya, jangan Iya, dihitung pasti. dari jumlah sih. Iya. Ya lumayan lah, performa hasil kamera Hasil lumayan. kameranya oke ya. Kalau daylight bagus, Daylight bagus, Low light, warnanya bagus. iya warnanya bagus, keren segala macam. Fiturnya ada super slow motion segala macam. Iya. Fiturnya banyak. Ada night mode juga, night mode-nya oke. Iya. Super fast charging. Super fast charging 25 watt ya. Baterainya juga lumayan lah, 4500 ya. Iya. Tapi apa yang menurut lu ada yang kurang di HP ini, ada nggak? Speaker sih, Speaker. Suaranya ya kurang kurang nendang aja sih. Iya. Menurut gua Dikasih kurang 2 enak Iya, kayaknya sih. iya. Sama gua mudah berharap sih performa fingerprintnya lebih cepat lagi sih. Sama optimisasi. Oh, belum teroptimize dengan baik gitu ya. Iya. Gue berharap Chipset lebih ini. sih. Iya. Iya, Lebih- kedepannya nanti Iya. apalagi buat gaming ya tadi. Iya. Udah sih kayaknya gitu aja ya. Iya, oke. Ya kalian kalau mungkin cari di e-commerce bisa dapat harga lebih rendah lagi sih. Iya. Sendiri aja. Tapi enak sih kalau Samsung tuh kayak semua range tuh disikat sama dia. Heeh. Mau 2 juta ada, 3 juta ada, 4 juta ada, 6 juta ada, Iya. 8 juta ada Note 10 Lite. Jadi gini. Kalau menurut gua Samsung itu ya, dia tuh mau menjangkau semua kebutuhan. Semua di Iya, jadi lu mau baterai gede, ada seri M. Oh iya. Lu mau yang budgetnya 1 jutaan, ada Iya, A10, A20, A20. A20s ya kemarin. Iya. A20s ada gak sih? Ya, A10s lupa, kayaknya pokoknya ada. itu ada. 1 jutaan. Mau NFC tapi harga terjangkau, ada kemarin A30s. A13 iya. NFC. Mau yang lebih speknya lebih tinggi dikit, pokoknya semua ada. Iya, semua ada. Semua ada. Ya, sampai flagshipnya mau yang ada S Pen-nya, mau yang nggak pakai S Pen, dipisahin tuh seri S sama seri Note. Semua kebutuhan kalian dikasih sama Samsung. Iya, Jadi jangan siap. bilang, keluar HP lagi, keluar HP ini lagi, mau pilih yang mana? Ya nggak usah gitu sih, lihat aja kebutuhan kalian sekarang itu di mana. Ya kita kayaknya udah sampai di sini. Oh ya, satu lagi kemarin ada janjiin giveaway. Oh, oke, ya udah. Jadi Iya, kalian komen aja menurut kalian gimana pendapat kalian mengenai HP ini. Pasti pendapat tiap orang berbeda. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, silahkan komen. Terus jangan lupa mention Instagram kalian, akun Instagram ya. Terus pastikan follow akun Instagram sama subscribe channel YouTube ini. iya. Ya. Jadi ini emang untuk kalian penonton setia aja gitu. Ya, yang Kita nonton. nggak akan tulis giveaway di manapun gitu. Itu udah berapa kali kita giveaway, nggak pernah kasih judul, nggak pernah diumumin di mana-mana, cuma di dalam video ini aja. Iya. Jadi khusus buat kalian aja itu. Ya, Ya. giveaway-nya apa sih? Ada TWS Viata Dari sama Viata satu ya? kemarin power bank ya kalau nggak salah. Lumayan lah ya. Ya 10.000 mAh, lumayan. Ya. Kecil-kecilan dulu, ntar Kecil. lama-lama mungkin gede Tapi gitu ya. semoga aja bisa konsisten ngasih. Iya. Karena kita dikirimin aksesoris banyak, ya kita Nggak kepake ya. nggak kepake terus merasa ini buat
yang kalian lebih deh. membutuhkan aja. Ya buat kalian aja deh, daripada kita simpen atau dijual gitu. Ya kita dapat, kita kasih lagi ke Iya. orang gitu ya. Oke. Kalau gitu sampai di sini dulu Oke, ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan kita pamitan. Sampai jumpa di video berikutnya. ya bye.